Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagi Anda yang ingin mengirimkan cerita pengalaman mistis Anda di channel Sejuta Kisah, silahkan kirim cerita mistis Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Yang malas untuk ketik-mengetik boleh gunakan voice note. Durasinya suka-suka hati Anda, boleh 1, 2, 3 jam dan seterusnya. Kirimkan cerita pengalaman mistis Anda sekarang juga. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Menolong Hantu Korban Kecelakaan. Kisah-kisah misteri tentang keberadaan hantu memang sudah sering kita dengar, mulai dari penampakan, gangguan-gangguan, bahkan sampai kerasukan atau kesurupan. Sepertinya sudah menjadi mitos dari sebagian masyarakat kita bahwa orang yang meninggal karena kecelakaan maka arwahnya akan penasaran dan masih sering menampakkan diri. Kisah kali ini adalah kisah nyata dari seorang kawan yang tinggal di Kebumen, sebuah daerah di Jawa Tengah. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung kita simak cerita selengkapnya. Di sore hari itu, tepatnya maaf saya lupa, kakak saya memberi kabar melalui handphone bahwa dia akan mudik ke kampung halaman. Kakak saya waktu itu bekerja di Kota Kembang alias Kota Bandung. Dia berencana pulang kampung dengan menggunakan alat transportasi kereta api, dan kakak saya meminta saya untuk menjemputnya di stasiun kereta api Kebumen pada jam yang telah kami perkirakan. Karena kakak saya naik kereta malam, otomatis kereta api kami perkirakan akan sampai atau masuk di stasiun Kebumen pada dini hari sebelum subuh, atau sekitar jam 3:30 waktu Indonesia Barat. Singkat cerita, malam itu terasa cepat berlalu, karena tahu-tahu alarm jam yang ada di kamar saya berbunyi. Sebelum tidur, alarm saya atur di jam 3.00 waktu Indonesia Barat, dan benar saja alarm berbunyi tepat pukul 3.00. Saya pun bangun dan bersiap-siap berangkat ke stasiun kereta api untuk menjemput kakak saya, lalu berangkat tepat pukul 3:45. Jarak antara rumah dengan stasiun tidaklah begitu jauh, kira-kira 10 menit saja. Di perjalanan sepanjang kampung saya, suasana dini hari begitu sepi. Apalagi dini hari itu udara begitu dingin, terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Saya bergumam dalam hati, pantas saja sepi banget, gak ada orang. Tentunya di jam sepagi dan cuaca sedingin ini, orang-orang pasti lebih memilih menarik selimutnya daripada keluar rumah. Jadinya pantas saja jikalau saya tak menemui seorang di sepanjang jalan kampung saya. Setelah masuk jalan besar, suasana juga tidak berbeda dengan suasana di kampung saya. Masih sepi. Sampai pada akhirnya saya sampai di pertigaan alun-alun. Dan dari jarak sekitar 100 meter sebelum sampai pertigaan alun-alun, saya seperti melihat seseorang yang sedang duduk di tengah pertigaan itu. Setelah semakin dekat, memang benar penglihatan saya nggak salah. Memang ada sosok laki-laki yang duduk mengenakan kemeja serta celana berwarna putih dengan bersimbah darah seperti habis kecelakaan di pertigaan itu. Kemudian sosok laki-laki itu melambaikan tangan ke arah saya seperti meminta pertolongan. Namun karena perasaan takut, saya lewati begitu saja sosok laki-laki yang terduduk dengan bersimbah darah itu. Akan tetapi anehnya, saya berubah pikiran begitu saja. Saya pikir tidak ada salahnya juga kalau saya menolong laki-laki itu. Mungkin dengan memberikan tumpangan ke rumah sakit akan sedikit membantu atau menyelamatkan laki-laki itu. Lagian jalan menuju rumah sakit dengan jalan menuju stasiun kereta api itu satu arah dan letaknya pun saling berdekatan. Atas dasar pemikiran itu, saya pun berbalik arah dan menghampiri sosok laki-laki tadi. Dan laki-laki tadi masih saja terduduk di tempat yang sama. Tepat di samping kiri laki-laki itu, saya menghentikan motor saya. Laki-laki itu kulitnya putih pucat dengan bersimbah darah, dan menurut perkiraan saya berusia sekitar 30 tahunan. Setelah laki-laki itu naik bonceng di motor saya, segera saja saya menstarter motor saya melanjutkan perjalanan pelan-pelan.
Kalau nggak salah kecepatan motor saya 30 km per jam. Setelah beberapa saat, saya sempat kaget karena tiba-tiba saja pundak saya terasa ditempelin sesuatu yang begitu dingin seperti di es. Dan ternyata setelah mengecek melihat melalui spion motor saya, yang menempel di pundak saya yang waktu itu tertutup oleh jaket berwarna krem adalah tangan laki-laki itu. Lalu saya membuka obrolan dengan melihat ke arah spion. Di setiap pertanyaan yang saya lontarkan, "Mas, jenengan mau kemana?" "Ke rumah sakit." "Jenengan kenapa, Mas? Kok bersimbah darah begini?" Saya masih melihat ke arah spion. "Jangan liatin saya terus, Mas," sambil senyum. Setelah itu tak ada obrolan lagi di antara saya dan laki-laki itu. Waktu hampir sampai di rumah sakit, saya membuka obrolan kembali. "Mas, sudah hampir sampai rumah sakit." Namun tak ada jawaban dari laki-laki itu, dan saya pun melihat ke arah spion kanan motor saya lagi. Lah, kok laki-laki itu sudah nggak ada? Karena masih setengah nggak percaya dengan apa yang saya lihat di spion kanan motor saya menoleh ke belakang. Ternyata apa yang saya lihat di spion kanan motor saya sama persis dengan apa yang saya lihat waktu menolehkan kepala agak ke belakang. Laki-laki yang berkemeja dan bercelana putih yang tadi saya bonceng di motor saya sudah tidak ada, menghilang entah kemana. Saya sempat berhenti di tempat untuk mengecek, melihat ke arah belakang. Namun sejauh mata saya memandang, memang tidak saya temukan sosok laki-laki yang berbaju dan berkemeja putih yang saya bonceng tadi. Anehnya lagi, setelah saya cek jaket saya di bagian pundak, di mana tadi kedua tangan laki-laki itu menempel yang terasa sangat dingin seperti es. Tidak ada sedikit pun bercak-bercak bekas darah yang menempel. Padahal tadi jelas-jelas tangan laki-laki itu bersimbah darah. Menghilangnya sosok laki-laki yang saya bonceng tadi secara misterius menyisakan perasaan bingung dan heran di dalam kepala dan hati saya. Dan bahkan waktu sampai di stasiun, saya pun masih kepikiran sosok laki-laki yang tadi sebenarnya manusia atau bukan ya. Sampai pada akhirnya kereta yang ditumpangi kakak saya masuk atau sampai di stasiun kota saya, dan kakak saya melihat saya sedang terduduk seperti orang bingung. Memang waktu itu saya sangat bingung sekaligus heran. Kemudian kakak saya menghampiri saya dan bertanya, "Kok kamu kayak lagi orang bingung gitu? Memangnya kenapa? Ada apa?" "Gak kenapa-napa kok, saya cuma masih ngantuk aja," jawabku. Kami berdua lalu pulang, dan setelah sampai di rumah, saya baru menceritakan kejadian yang saya alami tadi. Setelah selesai bercerita, kakak saya cuma tersenyum lalu berkata, "Sudah, gak apa-apa. Yang penting niat kamu baik, mau menolong, dan gak usah dipikirkan lagi. Tidur lagi saja sana. Tadi katanya kamu masih ngantuk." Lalu saya berjalan menuju arah kamar saya tanpa menjawab sepatah kata pun kata-kata kakak saya barusan. Usut punya usut, ternyata seminggu yang lalu, pertigaan yang saya lewati tadi terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan pengendara motor. Motor yang dikendarai orang tersebut menabrak pembatas jalan karena ngantuk, dan pengendara meninggal seketika di tempat. Demikian sahabat sejuta kisah. Bagi Anda yang punya pengalaman mistis dan ingin Anda share di channel Sejuta Kisah, kirimkan cerita mistis Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Durasinya suka-suka Anda, dan jangan lupa tinggalkan komentar, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.